لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Jamaah tarwih yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah jalani malam-malam Ramadan yang sudah mulai meningkat jumlahnya insyaallah, dan tentu ini merupakan rahmat Allah dan kita semuanya dihadirkan kembali di masjid ini dan kita tertuntun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan anugerah tersendiri pada kita berindividu, dan pertama-tama kita syukuri pada malam ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, di antara kemuliaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan adalah malam-malamnya itu adalah tempat untuk mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siangnya adalah puasa, menahan diri, dan tempat untuk membaca Al-Quran juga. Di samping aktivitas kita itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi malam harinya itu adalah waktu-waktu yang istimewa. Selain untuk membaca Al-Quran, juga adalah untuk bangun malam atau disebut juga Qiyamul Lail. Tentu Qiyamul Lail ini dalam makna yang luas bisa dengan cara kita tidur terlebih dahulu, bisa juga tidak, tergantung kondisi kita. Dan yang pertama-tama mencontohkan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan suci Ramadan, malam-malam diisi, sahabat-sahabat juga begitu, diisi dengan Qiyamul Lail atau salat malam. Di antaranya adalah salat tarawih. Hal ini dasarnya adalah perintah secara umum kepada Nabi di dalam surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam tahajudlah atau tinggalkanlah tempat tidurmu, nafilatan laka, ya, sebagai ibadah tambahan untukmu. Mudah-mudahan Allah atau Tuhanmu ya ba'asaka memberikan kepadamu maqaman mahmuda, posisi yang sangat tinggi. Ibadah tambahan di sini adalah bagi umat Nabi besar Muhammad SAW sebagai ibadah sunnah, ya,
tidak wajib, tetapi ibadah yang sangat sunnah muakkad atau sangat dipentingkan. Tetapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Jadi bangun malam pada Rasulullah itu adalah satu kewajiban pada Nabi, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berdasarkan atas riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang dimaksud dengan posisi yang mulia, maqaman mahmudah, adalah bahwa insya Allah dengan banyak menjalankan ibadah malam, bangun malam, sholat malam, maka dijamin hari akhiratnya. Itu yang pertama. Selain itu, sudah terbukti juga orang yang banyak bangun malam, sholat malam, itu juga kehidupan dunianya otomatis akan dijamin oleh Allah dan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, ini diantara manfaat-manfaat dari qiyamul lail. Dan qiyamul lail juga termasuk salah satu dari pintu-pintu kebajikan yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat yaitu Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ditanya oleh Nabi, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Hai Muaz, tidakkah saya tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnatun, puasa itu adalah perisai untukmu. Was-sadaqatu tudfi'ul khatiyah, sedangkan sedekahmu adalah akan memadamkan kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukan yang ada di dalam dirimu. Kama yudfi'un ma'u an-nar, sebagaimana air itu bisa memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil laili, dan kebajikan yang ketiga adalah salatnya seseorang di tengah malam. Lalu Nabi membaca salah satu ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Yaitu di sini diceritakan tentang kondisi orang-orang yang beriman di mana mereka menjauhi tempat tidurnya, ya, disebabkan karena ingin berdoa mengharap ridha Allah, khaufan wa tam'an, dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azabnya Allah, takut kepada hari kemudian, wa tam'an, dan menginginkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menginginkan ridha di hadapan Allah, dan selain itu adalah juga menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwa perbuatan bangun malam adalah perbuatan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah satu cara mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa para sahabat itu dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Bahkan ada yang ditanya oleh Nabi, diperhatikan, apakah Anda sudah salat malam atau belum? Sebagaimana dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa Aisyah dan Fatimah, keluarga terdekat Nabi, yaitu malam-malam diketuk pintunya oleh Nabi. Ya. Ala tusalliyan, ya, tidakkah kalian itu salat berdua? Ya. Dan Ali bin Abi Thalib, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib itu diketuk pintunya. Kemudian Aisyah itu dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan juga
bahwa pernah suatu saat ada seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau saat itu adalah seorang pemuda yang kadang-kadang ikut salat malam, kadang-kadang tidak. Jadi namanya seorang pemuda kadang-kadang masih belum disiplin. Kemudian Abdullah bin Umar ini pada satu kesempatan itu mendengarkan di masjid orang-orang bercerita bahwa banyak di antara para sahabat Nabi itu sering bermimpi hal-hal yang indah yang ia lihat, dan ia juga menginginkan mungkin suatu saat juga saya bisa bermimpi ini. Dan diceritakan juga oleh Abdullah bin Abbas bahwa kondisi saat itu saya masih seorang pemuda, saya belum menikah, dan biasanya saya tidur di masjid. Jadi saat itu Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar banyak tidur di masjid dan mendengarkan orang bercerita bahwa banyak bermimpi-mimpi indah. Suatu saat dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mudah-mudahan saya juga bisa bermimpi," dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia bermimpi, dia melihat bahwa dirinya itu ditangkap oleh 2 orang malaikat dan dibawa ke suatu tempat. Ternyata dia dibawa ke suatu tempat itu adalah neraka jahanam. Ia melihat dirinya dibawa ke suatu tempat di depan neraka jahanam. Dilihatlah betapa kondisinya itu bergolak, kemudian api menyala-nyala, kemudian dia dapatkan banyak orang yang berenang di dalamnya, ada yang dirantai dan seterusnya, banyak yang dia lihat. Akhirnya ia gemetar dan berdoa di dalam mimpinya, "Ya Allah, a'udzubika min nari jahannam, min azabi jahannam." Ya Allah, ampunilah saya, hindarkan saya dari neraka jahanam. Kemudian dia ditangkap lagi oleh malaikat dan dibawa ke arah pinggirannya, tetapi tidak ditenggelamkan. Kemudian ia katakan, malaikat itu mengatakan, "Lan turai," kamu tidak bisa diampuni. Tetapi seandainya kamu ini termasuk orang yang banyak melakukan salat, maka itu akan jauh lebih baik. Kemudian setelah itu ia terbangun. Nah, dia merenungi mimpinya. Kenapa saya dikatakan seperti itu? Bahwa andai kamu termasuk orang yang banyak melakukan salat. Akhirnya karena Abdullah bin Umar ini tidak tahan, dia pergi cerita ke Hafsah binti Umar, pada saudaranya sendiri cerita. Akhirnya Hafsah bercerita kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini Abdullah ada mimpi seperti ini." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mar rajulu Abdullah, law kana yusalli binal-lail." Alangkah baiknya seorang pemuda yang bernama Abdullah itu seandainya dia banyak salat malam. Nah, sejak saat itu Abdullah bin Umar itu banyak-banyak melakukan salat malam. Terus dia mengerjakan salat malam. Kemudian suatu saat ia lalai lagi menjalankan salat malamnya. Ketemu dengan Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abdullah, la takun misla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail." Muttafaqun alaih. Kemudian Nabi bersabda kepada Abdullah, "Ya Abdullah, jangan kamu seperti fulan. Dulu itu dia suka salat malam, lantas ia meninggalkan salat malamnya." Nah, ini artinya betapa pentingnya ini
salat malam khususnya di bulan suci Ramadan, karena ternyata semakin tua usia Ramadan, malam-malamnya itu semakin mulia. Bahkan Lailatul Qadar itu ditentukan di malam hari dan di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka tentu dari awal Ramadan itu kita mengejarnya. Jangan pernah ada satu malam pun kecuali kita banyak beribadah di dalamnya. Dan memang tidak diminta seluruhnya kita tidak tidur sama sekali, kita juga harus tidur. Karena yang namanya tahajud itu, tahajjada adalah meninggalkan tempat tidur. Artinya kita tidur dulu sedikit baru bangun malam. Ya, seperti itu. Dan insya Allah kalau itu kita terus lakukan, yang namanya Lailatul Qadar akan kita dapatkan. Walaupun andai kita tidak merasakan apa-apa pada malam itu, tetapi insya Allah doa kita akan diterima. Dan terutama salat malam itu adalah menurunkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha salat malam yang panjang waktunya, kemudian lama Nabi berdiri sampai-sampai kakinya Nabi itu bengkak disebabkan karena lamanya berdiri. Kemudian ditegur oleh Aisyah, ya Rasulullah, kada ghafarallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah yang lalu dan yang akan datang. Kenapa harus melakukan seperti ini? Ya, kenapa harus bangun malam kemudian banyak-banyak salat malam padahal engkau sudah diampuni? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Afala akuna 'abdan syakura?" Mengapa saya tidak menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya. Artinya begini, para ulama mengatakan bahwa upaya seseorang untuk melakukan banyak salat malam itu menjadikan dirinya terkategori sebagai hamba-hamba Allah yang banyak mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah, dan itu akan menurunkan ampunan Allah Subhanahu wa taala secara otomatis. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, mari kita memanfaatkan malam-malam Ramadan ini dengan banyak beribadah. Ibadah-ibadah yang dilakukan pada malam hari, ya selain daripada salat malam, yaitu membaca Al-Quran. Bahkan ada ulama yang mentafsirkan bahwa tahajud itu artinya dua. Satu adalah bangun malam salat atau bangun malam membaca Al-Quran. Karena dia tinggalkan juga tempat tidurnya untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau kita tidak bisa salat malam, kita ganti dengan membaca Al-Quran. Bisa kita lakukan. Jadi kalau capek salat, ya duduk baca Al-Quran. Itu juga masuk dalam kategori tahajud. Iya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita maknai malam-malam Ramadan, yang malam itu adalah merupakan malam-malam ibadah, malam kemuliaan, dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan, ya, disiapkan oleh Allah kasih sayangnya, dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pembebasan dari api neraka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.